Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Wah, hebat sekali lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya, yeay. Senang sekali ya Kak Citra hari ini menemani adik-adik dalam cerita Alkitab Anak hari ini. Nah, kakak hari ini nggak sendirian adik-adik. Nanti kakak ditemani oleh Pak Hadi dan juga ada teman kita, Brian dan Joshua. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab Anak hari ini? Yuk kita rapi-rapikan dulu. Yang sudah bawa Alkitab? Nah, yang belum? Ayo segera ambil Alkitabnya, taruh di dekatnya ya. Rambutnya dirapiin dulu ya. Sudah siap semuanya? Oke, good. Yuk adik-adik, hari ini kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan cara kita peduli dengan semua orang. Seperti Tuhan Yesus juga peduli kepada kita semuanya ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sebelum kita memulai cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, berkati kami supaya dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita Alkitab Anak minggu lalu dengan Mbak Uci? Ceritanya tentang apa adik-adik? Masih ingat? Ya, betul, tentang Bapak Daud. Nah, Bapak Daud, kemarin kita belajar apa ya tentang Pak Daud? Ya, hebat. Tentang cara bersyukur ya. Bersyukur dengan segenap hati. Gimana sih Kak caranya? Masih ingat nggak adik-adik caranya gimana kemarin? Ya, betul. Dengan cara memuji nama Tuhan. Ada lagi? Ya, betul. Tidak mudah mengeluh. Ada lagi? Yes, hebat. Tetap bersuka cita dalam segala situasi apapun. Hebat ya adik-adik ya. Jadi kita harus tetap bersuka cita, harus tetap semangat dalam segala kondisi apapun. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih. Adik-adik pernah nggak ditolong sama orang? Misalnya adik-adik sedang naik sepeda nih. Tiba-tiba jatuh. Aduh. Terus ada yang nolongin. Adik-adik seneng nggak? Wah, pasti seneng ya. Wah, ada yang nolongin nih. Aku berdiri nggak sendirian, tapi ada yang menolong. Nah, adik-adik, kita juga harus bisa menjadi menolong. Harus bisa menolong orang
lain yang membutuhkan. Hari ini kita belajar ya bareng-bareng. Nah, adik-adik, kita sebelum mulai firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan lagu lagi, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya adik-adik, dengan penuh semangat kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sudah ada Alkitabnya di tangan? Yuk, diambil dulu yang tadi sudah disiapkan. Diambil Alkitabnya. Sudah ya? Nah, sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa bersatu hati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah memberkati dan melindungi kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas udara yang segar yang Tuhan berikan. Walaupun secara virtual Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan menuntun kami dalam mengerti, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, supaya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita buka ya Alkitabnya. Hari ini, Alkitab pembacaan hari ini, kita dari Yakobus. Nah, surat Yakobus, perjanjian baru atau lama adik-adik? Hebat, perjanjian baru ya. Hebat. Perjanjian baru, Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Nah, coba yang sudah bisa baca, dibaca bareng-bareng dengan Kak Citra ya. Sudah ketemu adik-adik? Ya, Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Halo, ada yang sudah kenal Pak Hadi belum? Oh, sudah semua ya? Oh, ada, masih banyak ya. Halo, salam kenal. Halo para pemirsa, saya Pak Hadi dari TV GKJ Bambu Kuning untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Bambu Kuning. Oke, kita akan membahas cerita Alkitab tadi yang kita ambil dari Yakobus 1. Oke, nah apa sih tadi firman Tuhannya? Intinya apa? Kita sama-sama berdiskusi. Oke. Jadi, bagaimana menjadi pelaku firman? Tadi sudah kita dengar bahwa janganlah kamu menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Ayo kita berdiskusi. Gimana sih caranya menjadi pelaku firman? Bukan cuma pendengar saja. Oke, ya. Nah, contohnya apa itu pelaku firman? Di sini ada yang tahu? Ya, bisa kasih contoh ya? Oke, nah ini Pak Hadi akan ngasih contoh. Simak gambar berikut ini. Ya, ini gambar apa ayo? Ayo, gambar apa nih? Orang jatuh. Ini namanya badu. Badu jatuh dari motor. Nah, langkahnya gimana? Apakah kita biarin lewat saja atau kita tolong, ya kan? Nah, di sini kebetulan ada yang namanya bejo lewat. Itik, ya. Seperti gambar ini. Nah, gimana dia? Oh, dia hanya lewat rupanya. Ya. Ada satu lagi. Agak urusan anaknya. Tapi rupanya baik dia. Namanya Stephen. Nah, oke. Dia mau menolong nggak? Ayo coba, menolong nggak? Ya, rupanya datang menolong si Stephen. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini antara Stephen dan Bejo, siapa yang melakukan firman Tuhan? Yaitu melakukan firman Tuhan bukan cuma pendengar saja. Ya, yaitu yang datang menolong si Stephen tadi. Jadi bukan cuma mendengar, tapi melakukan. Oke, nah contoh yang lain, ya ini misalnya nih, bantuin adiknya mengenakan helm. Nah ini contohnya gitu ya, jangan adiknya nangis, ditinggal, udah biar ibu aja. Saya nggak mau, soalnya dia bandel. Nah itu nggak benar ya, bantuin dong adiknya gitu ya. Jadi jangan kakak malah marahin adiknya terus, kasihan adik ya.
sebagai kakak harus mengalah dan menolong si adik. Ya. Oke, selanjutnya ini kan menolong teman ya, atau menolong adik. Nah, ini kalau di rumah juga gitu, kalau adiknya dibeliin es krim terus kakaknya ngerebut, nah itu juga nggak boleh. Kayaknya ada nih yang kayak gitu nih di sini nih. Ya. Oke, yang senyum-senyum berarti yang merasa nih. Oke. Ya, selanjutnya nih, ada temen jatuh, ya, temen jatuh nih, terus kita tolongin, kita angkat ya, itu juga melakukan firman Tuhan. Ada lagi nih, ada yang lagi sedih, terus diapain? Kalau lagi sedih, ayo diapain? Ya, betul, dihibur, ya, dikasih motivasi, ya betul ya, dikasih motivasi teman, juga melakukan firman Tuhan, ya, memotivasi teman. Nah, ada lagi, apa ini gambar apa? Sebelah Pak Hadi di luar TV ini apa? Gambar menengok adik yang sakit. Nah, ini lagi diperiksa dokter ya adiknya ini. Ya, ini juga melakukan firman Tuhan. Kecuali saat ini lagi masa pandemi. Kalau kena COVID nggak boleh ditengokin. Kenapa yuk? Ya, karena mudah sekali menular. Kalau nggak pakai masker bisa menular. Gitu. Makanya kita kalau keluar-keluar wajib pakai masker. Ini menengok teman yang sakit. Nah, ini menyapa duluan. Nah, menyapa duluan juga melakukan firman Tuhan. Memberi sapa. Jadi memberi. Beda dengan minta disapa. Jadi minta duluan, jangan. Tapi memberi sapa duluan adalah melakukan firman Tuhan. Adik-adik senang kan disapa duluan? Ya kan? Ya, senang. Maka lakukanlah itu kepada orang lain. Itu menyapa duluan. Halo, selamat pagi, shalom, ya kan? Nah, itu contoh menyapa duluan. Gambar selanjutnya, teret. Ya, apa ayo? Ini gambar apa? Iya, orang tidur di toilet. Emang ada? Ya, memang dulu pernah ada dan bahkan sampai sekarang mungkin masih ada. Ya. Jadi di sini ada sebuah kisah namanya Tony. Jadi Tony itu merantau ke suatu kota di Amerika dan dia kehabisan uang atau kehabisan duit sehingga tidak bisa menginap di hotel atau membayar kontrakan. Akhirnya dia hampir menangis ya. Udah dah, gue tidur di mana aja. Akhirnya dia nemu sebuah toilet. Akhirnya dia tidur di sana. Gitu ya. Kalau orang tidur kan ada yang ngorok mungkin. Nah, di sana Tony ketemu seorang yang tidur di toilet juga. Tony menyapa, Pak, kenapa Bapak tidur di toilet nih? Ya, saya nggak punya uang, habis diputus pekerjaan sehingga hingga saat ini saya masih menganggur. Saya nggak punya uang. Itu kata bapak ini. Bapak yang sedang menganggur dan tidak punya uang. Akhirnya Tony menepuk pundaknya. Gitu ya. Pak, semangat Pak. Bapak setiap hari kirim berapa lamaran? Oh, saya setiap hari sudah kirim 1 lamaran. Oh, kata Tony. Berarti Bapak harus lebih keras lagi. Coba 20 lamaran setiap hari. Ya. Atau 50 lamaran setiap hari. Bapak harus semangat. Jangan mudah menyerah. Yes. Gitu, ya. Nah, ini akhirnya Bapak yang dimotivasi tadi besok mencari kerja. 20 lamaran setiap hari. Bahkan 50 setiap hari. Dan akhirnya keterima kerja dan jadi orang sukses. Ya, dan akhirnya dia suatu saat ketemu dengan Tony. Bos, gimana kabarnya? Bapak ini sudah sukses. Gitu. Selamat ya Pak. Akhirnya Bapak tadi bilang ke Tony, kayaknya Anda cocok deh menjadi seorang motivator. Karena saya dimotivasi langsung bersemangat. Gitu ya. Ya, memotivasi orang adalah juga melakukan firman Tuhan. Untuk memberi semangat kepada orang yang lesu, seperti kata Alkitab ya. Jadi ini kisah nyata. Akhirnya
Tony menjadi seorang motivator hebat di Amerika. Bahkan dia terkenal sekali ya, nama lengkapnya Anthony Robbins. Dia seorang motivator. Dia gurunya Pak Tung Desemaringin. Jadi di Indonesia ada motivator Pak Tung Desemaringin. Itu masih muridnya. Nah, itulah kisah dari Pak Tony. Nah, ini cerita bagaimana kita melakukan firman Tuhan dengan memotivasi orang lain, gitu kan. Misalnya Mas Bimo, ada temennya nih, udah 30 hari masih sakit terus. Dimotivasi. Ayo bro, semangat, jangan mudah menyerah. Pasti sembuh loh, gitu kan. Jadi gak mudah menyerah, gitu. Ada temennya yang habis jatuh, kita semangatin supaya dia termotivasi sehingga mau sembuh. Ada temennya yang nilai ujiannya jelek, saya nilai ujiannya 0 terus, kayak Nobita, disemangati. Mungkin yang tadinya belajarnya setengah jam menjadi 1 jam, ya kan? Belajar, kita pasti bisa, ya. Nah, itu memberikan semangat kepada orang yang letih lesu dan menolong orang lain, ya. Oke. Jadi ini gambar apa? Ya, orang tidur di toilet, ya, betul. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita harus peduli dengan orang lain. Orang lain butuh apa? Kita ikut membantu memikirkannya, memberikannya kalau kita punya. Temennya gak bawa bolpen, lupa ke sekolah gak bawa bolpen, kita pinjemin. Temennya gak bawa pensil, kita pinjemin, ya. Jangan pelit-pelit, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Semua di sini anak-anak Tuhan. Dan kita akan hafalan ayat, ya. Kita sama-sama hafalan ayat, sehingga ayat ini kenapa harus dihafalin? Supaya melekat dalam hidup kita, dan ini menjadi senjata rohani dalam kehidupan adik-adik sekalian, sehingga adik-adik nanti berhasil melewati tantangan-tantangan. Oke, demikian cerita dari Pak Hadi hari ini, cerita penggambaran bagaimana kita menolong orang lain, take action, bukan cuma mendengar saja, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Hebat semua. Terima kasih. Teman-teman, kita buka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, kita tutup firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah ditabur pada setiap hati kami. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menolong orang lain, peka terhadap kesulitan orang lain, peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena itu firman-Mu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri kami sendiri. Berkati setiap anak-Mu ini ya Tuhan, berkati studinya Tuhan, dan belajarnya, supaya menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah di penghujung cerita Alkitab anak hari ini. Adik-adik, sebelum kita tutup, Kak Citra mau tanya, besok itu hari apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Tanggal 30 Agustus adalah hari ulang tahun GKJ Bambu Kuning. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan selamat ulang tahun. Yuk, sambil bertepuk tangan ya. Tuhan Yesus memberkati.
jangan lupa ya, tunjukkan aksimu di setiap waktu. Sampai jumpa di cerita Alkitab Anak berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.